Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids, hai Lose Len-Len. Halo Selamat hari Senia, Minggu, selamat hari Lose. Minggu juga. Selamat hari Minggu buat Brave Kids di rumah. Gimana nih kabarnya Lose Len-Len? Yang pasti baik lah. Baik ya, semoga anak-anak di rumah juga sehat ya. Iya, Tapi nih Lose Len-Len, Iya? kita tuh udah kebaktian offline sudah beberapa minggu ini loh ya. Iya kan bener ya? Iya, bener, Nah Lause. anak-anak yang masih kebaktian di rumah, yuk Lause undang ya. Iya. Datang ke gereja, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau misal memang anak-anak sakit, ya Lause Len-Len iya. atau mungkin sedang di luar kota, ya tetap deh Iya, bisa nggak apa-apa, ibadah online ya. online. Tapi Lause ajak kita semua yuk, yang sempet, yang bisa, ayo kita ke gereja. Kita beribadah bersama teman-teman ya Lause Len-Len ya. Pasti lebih seru ya Luse ya. Lebih sukacita. Nah sekarang anak-anak kita memulai nih ibadah kita. Ayo Luse, ayo. Anak-anak di rumah sudah mandi belum ya? Pasti udah dong Luse. Coba lihat tuh, udah cantik-cantik siap-siap semua. ya. Iya. Yuk kita mau memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kita mau tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan lewat pujian yang akan kita berikan buat Tuhan. Yuk anak-anak Lause undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau berikan penghormatan buat Tuhan. Ya, dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Iya, anak-anak kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Minta Lause Len-Len berdoa ya. Oke Lose, ya anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, hari ini biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau pimpin dari awal hingga akhir. Biarlah kami juga boleh fokus ya Tuhan dalam beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Len-Len. Iya Lose. Aku mau tanya nih, Lause Len-Len suka takut nggak akan sesuatu? Pasti deh, ada takut dah Lose. Ada ya, kadang-kadang suka rasa takut ya. Iya. Nah, tapi pujian ini bilang gini nih Lause, Gimana, jangan Lause? takut pada apapun. Oh gitu ya? Karena ada Tuhan Yesus
beserta kita. Oh iya bener ya, jadi nggak boleh takut ya loh saya. Iya, jangan takut. Mungkin kadang-kadang kita juga ada perasaan takut, yaitu bener kebelian. loh, Se. Tapi pujian ini mengatakan jangan takut pada apapun. Anak-anak percaya, yakin bahwa Tuhan ada di dalam hati kita tidak usah takut. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut, jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Iya, betul sekali ya Love ya. Love. Tuhan Yesus hidup di dalam kita, jadi kita nggak perlu takut. Walaupun kadang-kadang ya pastilah ada rasa-rasa takut akan sesuatu ya. Iya, bener, Tapi Love. yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus ada. Selalu ada sama kita ya. Malaikat Allah juga menjaga kita. Puji Ya, Tuhan ya, Love, dengan ya. begitu kita punya keyakinan yang kuat dan teguh supaya kita nggak takut lagi loh. Iya, bersyukur banget ya punya Tuhan yang luar biasa ya loh. Iya. Nah, dan kalau misalnya kita takut pun kita juga bisa berdoa Lause. Bener. Ya, betul ya? Iya bener Lause. Anak-anak denger ya, nggak boleh takut. Kalau takut harus Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. iya. Yuk anak-anak kita nyanyikan pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat yang terhebat pastinya Tuhan kita. Semuanya anak-anak pasti udah bisa lagu ini. Iya, Yuk asik kita dong. nyanyi. Semuanya berdiri ya loh saya. Iya. Gerakan ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar,
Iya benar loh. Pujian ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang terhebat, terkuat buat kita semua. Ya, benar ya Losa? Iya benar-benar loh, benar. Oleh sebab itu kita harus tetap bersukacita. Ya kan Losa? Benar, Losa. Bersukacita. Nah, sekarang kita mau memberikan Persembahan loh ya. persembahan. Anak-anak, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Anak-anak bisa scan QR yang ada di sini. Ya, yuk kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita benar-benar mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, yuk anak-anak, dengan ucapan syukur kita mau berdoa ya. Yuk Losa Lenden kita berdoa. Oke loh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat kami. Hari ini kami senang sekali bisa memuji Tuhan di hari Sabat-Mu. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui Papa dan Mama. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Dan persembahan yang kami berikan hari ini, kiranya Tuhan berkati supaya bisa dipakai di sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Losa Len-Len, Iya Losa. minggu ini kita mau dengar cerita tentang, minggu ini kita masih dengar cerita tentang siapa ya? Masih kisah Yusuf ya Losa. Masih ya? Oh, minggu kemarin Losa Len-Len masih inget nggak ceritanya tentang apa? Minggu lalu tentang, Losa lupa. Kalau nggak salah, minggu lalu tentang Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya bukan Losa Len-Len? Oh iya bener Losa. Jadi saudara-saudaranya itu datang ya. Yusuf kan sudah menjadi penguasa di Mesir ya. Iya. Terus saudara-saudaranya datang karena mau membeli makanannya, karena di seluruh dunia itu sedang dilanda kelaparan. Jadi mereka datang dia ke Mesir ya. Akhirnya dia ketemu sama saudaranya. Tapi bersyukurnya ya Losa Len-Len kita lihat bahwa Yusuf itu memiliki hati yang sungguh baik ya Losa Iya Len-Len ya. benar Losa. Dia nggak ngedendam ya Losa ya. Nggak dendam. Itu adalah salah satu buah roh ya Losa Len-Len ya, Iya benar nggak? benar. Iya, dia punya hati yang mengasihi, benar ya? Iya benar. Penuh dengan kasih. Kasih. Nah, oleh sebab itu ya kita bersyukur sekali kita belajar melalui Yusuf ini. Nah, kita masih tetap loh anak-anak mau belajar tentang Yusuf, ya kan Masih, Losa masih. Len-Len? Benar, Nah, Losa, masih. kita mau siapkan hati kita nih anak-anak, kita menyanyikan pujian buah Roh Kudus. Apa sih buah Roh Kudus? Kasih, Damai sejahtera, sukacita, Iya. kemurahan, sabar, terus kelemah lembutan ya, penguasaan diri ya Losa iya Len-Len ya. benar Losa. Yuk anak-anak kita menyanyikan pujian ini untuk mengingatkan kita terus untuk memiliki buah roh yang mengalir dalam hidup kita. Yuk. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Nen, Iya, aku udah gak sabar nih mau dengerin firman Tuhan. Iya sama loh, udah gak sabar. Pasti anak-anak juga udah gak Pasti sabar ya tuh, lo Nen udah ya. kelihatan tuh. Oh iya cepet-cepet. Yuk anak-anak duduk yang manis ya, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak Brave Kids semua. Waduh, senang sekali Rosa Andrian hari ini boleh kembali lagi berjumpa dengan kalian. Bagaimana kabarnya? Rosa Andrian berharap semua anak-anak Brave Kids tetap di dalam keadaan yang sehat, kuat, dan semangat ya. Puji Tuhan kalau kita sampai hari ini boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Nah, sebelum hari ini dengan Rosa Andrian akan mendengar dan belajar dari cerita yang teman-teman atau adik-adik Brave Kids sudah dengar. Karena ini cerita sambung ya, minggu lalu kita sudah dengar tentang Yusuf, hari ini juga sama. Masih tentang Yusuf tapi cerita yang berbeda. Ya, sebelum kita akan mendengar, yuk bareng-bareng yuk dengan Rosa Andrian. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah, melalui puji-pujian, melalui kami bernyanyi, melalui kami memberikan persembahan dan melalui kami melakukan aktivitas di dalam ibadah. Terlebih sebentar melalui kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya firman Tuhan bukan cuma kami dengar, tapi kami dari kecil mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan supaya hidup kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang the best. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kalau di minggu yang lalu kita sudah tahu ya, kita sudah tahu dari Rosa Tommy, dari cerita bagaimana apa? Bagaimana orang-orang itu kelaparan. Karena terjadi kelaparan sehingga termasuk keluarganya Yusuf yang dulu yang pernah menjual Yusuf juga ikut terkena imbas dari kelaparan. Sehingga mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan dan semua itu sudah diatur oleh Yusuf. Karena dia pada waktu itu menjadi pemimpin di Mesir. Wah hebat ya. Nah setelah itu berlalu, setelah kedatangan mereka yang pertama ke Mesir, dan mereka pulang kembali ke tanah Kanaan, ke rumah mereka, ke tempat ayah mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kehabisan makanan. Ya tentu dong ya, kalau kita udah makan berhari-hari, udah masak berhari-hari, tentu makanan makin hari makin sedikit kan, nggak mungkin kita satu hari ini makan, makanan tetap ada, nggak mungkin. Pasti kita makan sekali berkurang, makan 2 kali berkurang, makan 3 kali berkurang, makan 4 kali, makanan pasti berkurang. Apalagi Yusuf punya saudara-saudara itu banyak dan dia tinggal serumah dengan ayahnya. Wah, pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat, serumah yang tinggal itu banyak, pasti kebutuhan makanan itu tinggi dan banyak dan besar. Sehingga sekalipun membeli makanan banyak pasti juga akan cepat habis karena akan dimakan oleh orang yang banyak. Mungkin kalau kita di rumah cuma tinggal bertiga dengan papa mama, berempat, mungkin makanan bisa lebih panjang ya. Tapi kalau kita tinggal di rumah bertujuh, bersepuluh, waduh banyak sekali ya. Tentu makanan akan cepat habis. Ditambah pada waktu itu lagi susah, lagi banyak terjadi kelaparan, jadi lagi susah banget cari makan. Nah, ketika makanan mereka itu habis, persediaan mereka itu habis, persediaan makanan di rumah Yakub, di anak-anak dia habis, apa yang terjadi? Ya tentu mereka harus kembali lagi ke Mesir untuk kembali membeli makanan. Karena cuma di Mesir ada tersimpan lumbung makanan yang banyak. Ya kira-kira begitu, karena pada waktu itu juga Mesir itu kaya sekali, kira-kira begitu ya. Dan mereka mengumpulkan makanan banyak karena hasil dari strategi atau caranya Om Yusuf. Kira-kira begitu ya. Nah, Rosa Andrian bacain nih di Kejadian 43 ayat 1, 2. Rosa Andrian bacain ya, Kejadian 43 ayat 1 dan 2. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Jadi waktu habis, papanya dari saudara-saudaranya Yusuf itu bilang, udah habis, ayo pergi lagi ke Mesir untuk membeli makanan supaya ada persediaan makanan di rumah. Karena kalau enggak bisa mati kelaparan. Nah jadi
dibilang demikian. Lalu Yehuda, mereka punya kakak ya. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh kami tidak boleh melihat, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak bersama-sama dengan kamu. Oh, jadi pada kedatangan yang pertama, Yusuf itu tanya. Nah, begini ya, adik-adik Brave Kids. Nah, saudara-saudara Yusuf, dia punya kakak, itu belum mengenal Yusuf. Karena pasti sudah berbeda ya. Yusuf yang dulu mereka jual itu masih kecil, belum ada apa-apanya. Sekarang Yusuf udah tampil gagah, ganteng, bahkan udah pakai jubah, udah pakai baju yang mahal karena dia seorang pemimpin ya. Apalagi dia itu berbeda. Jadi apalagi waktu dijual masih kecil, tentu dia punya saudara-saudara itu udah gak kenal. Apalagi pada zaman itu belum ada foto ya, belum ada kamera. Jadi gak punya kenang-kenangan berupa foto ya, berupa gambar. Jadi pasti udah lupa. Tetapi Yusuf ternyata masih mengenal saudara-saudaranya. Dan dia masih ingat bahwa dia punya adik yang kecil. Maka dia tanya, mana adiknya? Kira-kira begitu ya, mana papamu? Masih hidup gak? Dia pengen ketemu, tapi mereka itu takut membawa adiknya, takut diambil, kira-kira begitu ya. Jadi si Yehuda bilang, "Pa, kalau papa izinkan, aku harus pergi dengan adik." Karena orang itu atau Yusuf itu tanya, "Di mana adik kalian?" Kira-kira begitu ya. Dan singkat cerita mereka akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli makan. Mereka pergi ke Mesir untuk memberi makanan. Los Anden bacain dulu ayat, Kejadian 43 ayat 7 ya. Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Dan lain sebagainya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, Yakub ya. Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Jadi Yehuda bilang, "Pa, ayolah kita pergi, Pa. Kalau kita berlama-lama, makanan kita habis dan kita akan mati kelaparan. Nggak bakal hidup lagi." Jadi singkat ceritanya, mereka kembali ke Mesir dan mereka membawa adiknya. Kira-kira begitu ya. Mereka kembali ke Mesir dan mereka membawa adiknya. Baru Lausa Andren bacain lagi di ayat 9. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku sebab aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Lalu Israel, ayah mereka Yakub, berkata kepada mereka ya yang akan pergi ke Mesir, anak-anak dia. Jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam, sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah daman. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu. Haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekilafan. Jadi pada waktu itu Yusuf kasih uang, dimasukin ke karung-karung di dalam lumbung-lumbung gandum. Dan ayahnya bilang, ya udah dibalikin lagi karena itu uang bukan uang mereka. Dan Yakub bilang, ini kasih juga persembahan-persembahan dan lain sebagainya. Dan Yakub juga bilang, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain ini beserta Benyamin kembali mengenai aku. Jika terpaksa aku kehilangan anakku, biarlah juga kehilangan. Jadi aku bilang, ya sudahlah gak apa-apa, bawalah adikmu ini Benyamin. Kalaupun nanti diambil hilang ya sudah, ayahnya itu pasrah, ya udahlah gak apa-apa, kira-kira begitu ya. Lalu singkat cerita, mereka pergi untuk kedua kalinya ke Mesir untuk membeli makanan. Supaya ada persediaan makanan. Ketika mereka pergi, mereka kembali ke Mesir,
di sana ada Om Yusuf sebagai pemimpin di Mesir ya. Lalu mereka ketemu dengan Om Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Lalu yang terjadi adalah Yusuf melihat mereka. Lalu Anda bacain ya, Kejadian 43 ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Nah, ketika mereka sampai di Mesir, firman Tuhan bilang, menulis cerita bahwa Yusuf melihat dan dia kenal itu Benyamin dan dia sangat senang. Sebagai sebuah ucapan syukur, dia menyediakan makanan, disuruh sembeli atau disuruh potong hewan ya, untuk mereka makan bersama-sama pada tengah hari, pada siang hari, kira-kira begitu ya. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawalanya orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Jadi ini spesial ya, diundang masuk ke rumah pemimpin atau bos ya, atau raja pada waktu itu yang berkuasa, yaitu Yusuf ya. Dia di bawah Firaun, dia menjadi orang kepercayaan, jadi dia penuh kuasa pada waktu itu. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, jadi saudara-saudaranya Yusuf, dia punya kakak, dia punya adik takut. Waduh, ini kenapa ya tiba-tiba diundang makan? Mau ada apa lagi? Kira-kira begitu kan. Kadang-kala kan kita juga pasti takut kalau tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal, apalagi orang itu seorang pemimpin. Waduh, kita pasti merasa, waduh, ini ada apa? Pasti kita penuh tanda tanya ya. Karena waduh, ini kenapa nih diajak makan? Dan lain sebagainya. Lalu ketakutanlah orang-orang itu ayat 18 karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara. Oh, mereka pikir karena uang itu ya dan lain sebagainya. Karena itu mereka mendekati kepala rumah itu dan berkata kepadanya di depan rumah ayat 20, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli makanan dan lain sebagainya. Dan mereka bilang ini uang akan mereka kembalikan. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut dan lain sebagainya. Si kepala rumah itu bilang tenang, jangan takut dan lain sebagainya. Tetapi ayat 24, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikanlah air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai yang mereka tumpangi saudara-saudara Yusuf dari Kanaan diberi makan. Jadi dibasuh kaki, dibersihkan, karena nanti akan duduk bersama makan dengan seorang pemimpin yaitu Yusuf ya. Sesudah itu ayat 25. Kejadian 43 ayat 25 lalu Saudara bacain ya. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf. Tadi ya buah-buahan, uang yang disuruh oleh Yakub untuk kasih kepada Yusuf ya. Lalu ketika mereka ketemu dengan Yusuf, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya itu dibilang di firman Tuhan, sujud menyembah sampai ke tanah. Takut melihat mukanya Yusuf ya. Mereka begitu merasa nggak layak, takut karena memang makan di rumah seorang pemimpin yang pada waktu itu sangat hebat dan berkuasa. Jawab mereka, hambamu ayah kami ada. Jadi dulu kan Yusuf kan tanya, kan Yusuf kenal dan Yusuf sangat rindu sekali melihat dia punya papa, saudara dan adiknya. Masih hidup nggak? Lalu mereka jawab, ya Tuhan, masih hidup, masih hidup. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, Yusuf lihat, kok ada yang berbeda nih. Ternyata Yusuf melihat itu adiknya, yaitu Benyamin. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu dan dicarilah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan dia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri dan orang-orang pada waktu itu. Jadi Saudara mau bilang ketika Yusuf bertemu dengan adiknya, dia sangat terharu, dia sedih sekali. Kenapa? Karena sudah lama gak bertemu, akhirnya boleh bertemu lagi dan bertemu dengan keadaan yang masih sehat, hidup.
Tentu teman-teman dia pasti sedih karena dia udah kangen sekali. Sama seperti kita kalau kalau udah lama nggak ketemu papa mama, lama nggak ketemu koko cici, lama nggak ketemu saudara, ketemu teman, apalagi kita mungkin udah dipisahkan jauh banget dan tiba-tiba ketemu, tentu kan kangen, sedih. Tetapi Yusuf harus tahan diri ya karena dia seorang pemimpin. Jadi dia pergi ke kamar, dia menangis, dia sedih, dia terharu. Karena dia boleh berjumpa kembali dengan adiknya yang sudah lama sekali dia tidak berjumpa. Lalu Yusuf keluar, dia membersihkan air matanya, dia membersihkan air matanya supaya orang-orang pikir dia nggak nangis ya. Lalu dia tampil dan mereka makan bersama-sama bersyukur. Waduh, luar biasa ya, saudara-saudaranya yang dulu yang jahat, yang menjual Yusuf tapi diundang makan di tempat Yusuf yang sangat istimewa di Mesir. Kira-kira begitu ya. Kira-kira mungkin kayak kita makan di istana presiden ya. Wah, itu luar biasa ya, diundang oleh seorang pemimpin pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, yang terjadi adalah mereka apa? Kalau adik-adik lihat di firman Tuhan, mereka bertemu dengan Yusuf tapi mereka masih nggak kenal, masih nggak tahu ini siapa. Dan singkat cerita, Yusuf itu memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di Kejadian 45 ayat 1 tulis begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar, karena ada orang-orang lain juga yang ikut makan kan. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia dengan keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seluruh istana. Dan Yusuf berkata kepada mereka, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Jadi Yusuf udah gak tahan sekali, dia udah kangen banget. Dan dia menangis dan dia teriak, "Akulah Yusuf, aku ini loh Yusuf, adikmu itu yang dulu kamu jual." Waduh, kalau kita sebagai kakak-kakaknya Yusuf atau sebagai kokonya Yusuf atau sebagai Yusuf punya saudara yang dulu pernah menjual Yusuf, kita pasti seperti dikatakan Alkitab, takut dan gemetar. Kenapa? Karena bisa jadi ini momentum saat yang tepat untuk Yusuf balas dendam. Atau mereka juga pasti kaget. Oh ya, ini Yusuf. Waduh, mereka pasti gak akan mungkin lupa memori yang dulu pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Pasti yang mereka lakukan itu sangat jahat karena menjual adiknya, gak baik sekali ya. Menjual jadi budak. Tapi ketika Yusuf punya kuasa, Yusuf bisa membunuh, Yusuf bisa gak kasih makanan, Yusuf bisa bilang, "Pergi sana, biarlah kalian semua mati kelaparan." Yusuf bisa mungkin menyuruh mereka di penjara. Yusuf mungkin bisa langsung membunuh karena dia punya kuasa dan orang mendengar dia. Apalagi juga Firaun juga takluk sama Yusuf karena Yusuf punya pengaruh yang besar dan hebat. Dan dia dipercaya. Yusuf bisa melakukan semua hal. Yusuf bisa balas dendam. Yusuf bisa marah karena dia sangat kecewa, dia sedih. Karena dia terpisah dari keluarga. Terpisah dari dia punya adik, dia punya papa. Tetapi apa kata Yusuf? Apakah Yusuf balas dendam? Apakah Yusuf membalas kejahatan dengan kejahatan? Tapi firman Tuhan menulis, Yusuf bilang begini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri." Jadi dia bilang ke dia punya saudara-saudaranya, dia punya kakak, "Ya sudah, jangan menyesali, jangan menyesal. Karena kamu telah menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi Yusuf bilang, "Ya udah, yang lama biarlah berlalu." Dan Yusuf bilang, ternyata tepat, ini memang rencana Tuhan. Yusuf harus berada di Mesir untuk memelihara kehidupan orang-orang dan kehidupan kalian. Jadi Yusuf menganggap kejadian yang buruk di masa lalu itu sebagai bagian dari rencana Tuhan yang indah buat Yusuf. Karena Yusuf tahu hidupnya, apa yang terjadi selalu ada di dalam rencana Tuhan. Dan Yusuf memandang segala sesuatu itu baik, bukan dari sisi yang jelek atau negatif. Wah, ini luar biasa ya. Kadang-kala kan kita
Suka menjadi orang yang selalu berpikir negatif, yang jahat. Waduh, ini karena itu. Tapi mari kita belajar seperti Om Yusuf. Dia melihat bahwa ini bagian dari rencana Tuhan bagi masa depannya. Waduh. Sehingga dia bilang, nggak usah menyesal. Ya sudahlah, yang lama sudah berlalu. Aku ingat, kamu juga ingat masalah itu. Kamu juga ingat menjual, membuang aku nggak baik. Tapi nggak usah. Itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bahwa Tuhan akan mempersiapkan Yusuf untuk memelihara orang, memimpin dan menjadi pribadi yang baik di hari depan. Dan itu terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf tidak marah, Yusuf tidak membalas dendam, tapi Yusuf memperkenalkan siapa dia dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu dan menjamin keturunanmu di bumi ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi Yusuf bilang, mungkin itu hal yang jelek, tapi ternyata melalui kehadiran dia di Mesir, strategi dia untuk menyiapkan makanan di tengah-tengah kelaparan, itu luar biasa. Allah pakai dia dan lain sebagainya. Lalu Yusuf bilang, segeralah kamu kembali kepada bapa dan berkatalah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Jadi Yusuf bilang, ya sudah kalian pulang, panggil papamu, jangan lama-lama, ayo balik ke Mesir, tinggal dengan Yusuf di situ. Baru Yusuf bilang begini, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku engkau serta anak cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Jadi Yusuf bilang, yuk semua yang ada bawa, pindah rumah. Jadi move ya, pindah rumah. Semua pindah, ajak papamu kembali tinggal dengan Yusuf di Goshen, di Mesir. Sebab Yusuf bilang, kalau di luar sana kamu akan kelaparan. Karena masa kelaparan masih ada 5 tahun lagi. Waduh, setahun aja udah lama, apalagi 5 tahun ya. Kadang-kadang kita tunggu sebulan udah lama, apalagi 5 tahun, waduh nggak bisa nih. Apalagi mereka bukan orang yang kaya-kaya banget ya. Jadi Yusuf bilang, yuk tinggal aja di sini karena di sini banyak makanan supaya tetap terjaga dan lain sebagainya. Yusuf bilang, supaya engkau jangan jatuh miskin dan semua orang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri menceritakan ini kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapamu segala kemuliaanku di Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya dan menangislah ia dan menangislah pula lah Benyamin pada Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Waduh, Yusuf mencium dan memeluk dengan mesra. Dia kangen sekali dia peluk. Bukan dia tampar ya, atau bukan dia tonjok, atau bukan dia suruh orang-orang di samping kiri kanan untuk pukul dia. Tapi Yusuf melakukan, dia cium, dia peluk karena dia kangen sekali. Dia memeluk dengan kasih. Dia bukan marah, dia bukan balas, tapi dia memeluk dengan kasih. Dan dia suruh panggil papanya supaya tinggal bersama-sama dengan Yusuf di Mesir. Demikianlah mereka pergi dari Mesir sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan mereka bilang, Papa, Yusuf masih hidup. Bahwa dialah yang menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak mempercayai mereka. Karena mungkin, mana mungkin Yusuf masih hidup. Bukannya dulu kalian pernah bilang udah dijual. Atau bukannya dulu mereka bilang kepada papanya mereka Yusuf mati. Kira-kira begitu ya. Karena kan papanya pikir si Yusuf ini sudah mati. Karena mereka membohongi papanya Yakub. Dibilangnya udah mati padahal mereka jual ya. Makanya Yakub nggak percaya. Bukannya dulu kalian bilang udah mati, ada buktinya. Kira-kira begitu ya. Tetapi mereka menyampaikan kepadamu segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemput mereka untuk kembali, kata Yakub, cukupkanlah itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Lalu mereka semua berangkat dan mereka tiba
Dan akhirnya apa? Berjumpalah. Dan ternyata Yusuf masih hidup. Aduh, papanya pasti sangat senang karena sudah bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun. Pasti papanya mengira Yusuf itu udah mati. Dan pasti dia punya saudara-saudara, dia punya anak-anak gak pernah menceritakan kalau dijual. Kira-kira begitu ya. Dan akhirnya boleh bertemu. Dan terjadi hubungan yang dulu rusak menjadi baik. Dia punya koko-koko mungkin berpikir, waduh mati deh gue. Ternyata tidak. Yusuf menerima semuanya, bahkan Yusuf mengajak mereka untuk tinggal. Supaya Yusuf boleh memelihara dan dia punya keluarga itu gak kelaparan. Bisa Yusuf bilang yang boleh tinggal cuma Benyamin dan papanya. Yang lain yang pernah menjual keluar, biarkan kelaparan. Apalagi masih 5 tahun bencana ini, gak apa-apa. Tapi Yusuf mengajak semuanya, tidak pilih-pilih kasih. Yusuf memberikan pengampunannya. Dan ini bukan yang juga Tuhan Yesus kerjakan lebih daripada itu. Tentu Yusuf melakukan demikian karena Yusuf juga merasakan kasih yang besar dari Tuhan. Dan kalau kita lihat cerita di Perjanjian Baru, kita juga bisa menemukan ada kasih yang sangat besar yang kita boleh terima. Kita nggak layak, kita berdosa, kita nakal, kita nggak baik, kita suka malas, kita suka nggak oke, suka main game, kita suka melawan. Tapi kasih itu mengampuni kita. Siapa? Tuhan Yesus. Dia mengampuni, dia menerima kita kembali. Dan dia mengizinkan kita untuk boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu luar biasa ya. Lalu seandainya jadi ingat kisah Tuhan Yesus juga melalui cerita ini. Yang juga mau mati, menebus kita, memberikan pengampunan buat kita. Kita yang berdosa tapi dia terima. Yusuf pun demikian. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia anak juga gak baik. Tapi dia tahu Tuhan juga memberikan dia kasih yang besar. Begitupun kita hari ini. Waktu kita mendengar kisah Yusuf, kisah keluarganya, kita juga tahu kisah Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang mau turun ke dalam dunia untuk mengampuni kita. Biarlah kita juga hidup di dalam kasih yang sangat besar. Kita mau mengampuni, kita mau mengasihi. Sekalipun mungkin ada salah, kita mau memberikan pengampunan kepada orang tua kita, papa mama, koko, cici, dedek, ataupun kepada teman-teman kita, kepada mbak kita mungkin, sopir kita. Kita memberikan pengampunan. Sekalipun mereka pernah mengecewakan, kita pernah dibully, kita pernah dibentak, kita pernah dimarah. Tapi mari kita memberikan pengampunan. Karena kita juga sudah boleh beroleh kasih yang besar. Oke? Menjadi anak-anak Brave Kids berarti menjadi anak-anak yang berani. Berani untuk memberikan pengampunan karena itu yang terbaik. Ya, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang pengampunan. Mengampuni sekalipun berat Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk boleh memberikan pengampunan. Kasih. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Kami tidak mau menaruh dendam karena itu gak baik. Kami tidak mau menaruh marah yang besar. Tapi kami mau mengasihi, mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan anak-anak Brave Kids. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati juga kami di sekolah, di rumah. Tuhan berkati juga pekerjaan orang tua. Kami akan mengakhiri sekolah minggu ini pada hari ini. Tuhan juga berkati supaya kami boleh menerapkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga tolong kami, kasih kami kesehatan supaya kami juga minggu depan boleh berjumpa kembali. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kami katakan, amin. Bye-bye anak-anak Brave Kids, God bless you. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi.